tim Muslim siapa? Saya Akis Layar, Bang Ziad boleh 3. Ya, dari Siap. tim Kristen, Bang Tuakbir, Bang Luga sama siapa? Ibu Sofi atau siapa? Gua. Oh, Adirion. Oke, yuk Oh mulai. Rian, selamat dibaptis ya Rian ya. Biar gampang Ini ketemu. moderator 5 menit ya. Ini 3 narasumber soal. Oke. Yuk, siapa dulu yang mau pertama? Yang bikin topik yang pertama deh tadi, yang bikin topik bicara tentang, Boleh, saya duluan boleh Pak. silakan. Saya mau Waktu dimulai mengutip, setelah Anda bicara. sudah mulai ya? Oke, saya mau mengutip Kitab Al-Syara Al-Alabiyah volume 1 halaman 360. Diriwayatkan bahwa sebelum Al-Quran diturunkan, tubuh Sallallahu Alaihi Wasallam bergetar dan pingsan. Matanya tertutup, wajah menguning, dan matanya terbalik. Dan tertidur dengan suara dengkur seperti unta. What? What happened? Apa yang terjadi? Ternyata sang Nabi kesurupan. Jadi bagaimana kita mau menerima dengan kebenaran? Bahwasanya Nabi itu kita percayai, dia mendapat wahyu dari Tuhan. Sedangkan dia di sini mengalami kerasukan setan. Apa yang harus kita percayai dari Nabi seperti ini? Dia mendapat wahyu dari setan atau dari Allah? Kan begitu. Jadi ini jelas ya. Di sini tertulis di Kitab Al-Syarah Al-Alabiyah volume 1 halaman 360. Sang Nabi matanya merah, wajah menguning, matanya terbalik. Artinya kesurupan ya. Kalau mau pakai bahasa halus kita, ini artinya sedang masuk opungnya lah, opung sedang masuk ke dalam Nabi. Jadi gimana tanggapan dari pihak Muslim menanggapi Nabi ini kesurupan? Silakan lanjut dari Bang Luga atau Ade. Oke. Siapa? Oke, Baik. saya lanjutkan ya. Gini ya, setiap nabi-nabi itu ya, setiap nabi-nabi Musa, Yesaya segala macam, nabi-nabi itu tidak akan lengkap kenabiannya sebelum kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kenapa saya mengatakan tidak lengkap kenabiannya? Artinya kepercayaan mereka pun masih belum sempurna. Makanya harus Yesus bangkit dulu dari antara orang mati, maka nabi-nabi ini baru full kesempurnaannya. Kenapa? Karena semua nabi itu mati. Musa mati. Kalau Musa mati, lalu untuk mempertahankan apa yang disampaikan oleh Musa itu tidak kuat karena Musa mati. Siapa yang menjamin kalau Musa ketemu dengan Tuhan di Gunung Sinai? Siapa yang menjamin kalau yang diterima Musa itu adalah wahyu Tuhan? Karena Musa sendiri mati. Musa sendiri pun nggak bisa memberikan jaminan kehidupan. Makanya semua nabi itu tidak sempurna sampai pada kebangkitan Yesus. Jadi kalau ada satu nabi yang tidak mengakui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka dia adalah nabi palsu. Bahkan Nabi Musa pun tidak ada gunanya dia menyampaikan firman di Gunung Sinai kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Makanya Rasul Paulus mengatakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kita. Nah makanya, Muhammad menerima wahyu dari Tuhan, dia sendiri mati. Dan dia tidak mau mengakui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Berarti dia juga pembohong. Karena nggak ada gunanya. Lo ngomong-ngomong Tuhan, lo sendiri mati. Pada saat lo mati juga kita nggak tahu lo lagi ngapain. Tidak ada kejelasan. Lo aja nggak jelas, apalagi yang lo sampaikan lebih nggak jelas lagi. Jadi nasib lo dulu, baru lo bisa nyampaikan Tuhan. Nah kalau lo sendiri mati, terus lo ngomong tentang Tuhan, nah lo aja mati, berarti yang lo omongin tentang Tuhan itu tidak ada yang benar gitu loh. Makanya kebangkitan Yesus menjamin semua para nabi. Makanya semua nabi itu berharap kepada Yesus karena dia adalah Tuhan. Dengan kebangkitannya dari antara orang mati, maka omongan semua nabi itu bisa dipercaya 100% dan ada bukti. Itu dari saya. Oke. Topiknya kan tentang kitab mana yang dari Tuhan, kitab Injil atau Quran, seperti itu toh ya topiknya ya. Ya. Kitab Injil itu, menurut perspektif Islam memang semua kitab turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu bukan perspektif Kristen. Kitab Injil bukanlah kitab yang diberikan Bapa kepada Yesus, bukan. Yang turun itu adalah firman yang menjadi manusia, hologos sars egeneto. Kitab Injil inilah yang memberitakan tentang sang firman itu. Jadi bukan kitab Injil itu bukan kitab yang diwahyukan kepada Yesus, bukan seperti itu. Itu perspektif Islam. Zabur pun itu kitab yang diturunkan kepada Daud kok. Taurat pun kitab yang diturunkan kepada Musa kok.
memang semua kitab itu diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau notabene itu ditarik paralelnya dengan kitab Injil, nggak pernah ada sejarah peradaban manusia ini yang namanya kitab yang diturunkan kepada Yesus atau Isa. Nggak ada. Ini kita ngomong bicara perspektif sejarah ya, bukan perspektif iman. Nggak ada. Tapi kitab Injil itu baik perspektif iman, kitab Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baik dari perspektif iman maupun sejarah, itu memang yang sekarang kami pegang itu bukan kitab yang diturunkan kepada Yesus, bukan. Justru kitab yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka raba, itu yang ditulis. Itu ada di kitab 1 Yohanes 1 ayat 1, baca. Ya. Sekian dariku. Ya, waktu habis. Habis. Ya, teman-teman muslim sudah dapat poinnya, silakan ditanggapi. Permisi dulu ya, saya lab dulu ya. Makasih semua kawan-kawan. Terima kasih Pak Dani. Sampai Iya Pak Dani. silakan. Akis layar, saya dulu ya, Akis layar ya. 1 Boleh, menit. boleh. Iya, boleh. Beri. Karena tadi ada bawa-bawa Rasulullah nih ya. Itu kalau Islam sih sebenarnya harusnya hadisnya di perawi sanatnya segala. Tapi saya ini udah berjalan waktunya. Halo? Silakan, mulai dulu. Oke, saya jawab ya untuk membandingkan saja. Kalau Nabi kami begitu, harusnya ada bukti secara metodologi Islam, karena yang dibawa adalah Islam, itu hadisnya itu harusnya ditampilkan sanad perawinya dan nomornya ya. Sekarang saya gini aja deh ya. Itu kan Nabi ya, manusia biasa ya. Saya sekarang Tuhannya deh ya. Ya Tuhannya aja. Matius 20:22, edisi 1928 ya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai. My God, Tuhan ini Tuhan. Itu ayat mana? Buat kalian, bayangin alat kelaminnya dimasukkan ke keledai. Tuhan, my God ya, Tua Bir ya. Yang baru saja dicuri dari kandangnya hingga rupa mani. Masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Bayangin men, bayangin loh, Tuhan loh yang kalian sembah loh. Lo ngarang di mana? Udah kehabisan sabun. Ngarang di mana? Kamu Ya. belajar ngarang di mana? Tolong dong, ini waktu saya dong. Teman-teman, Ya. Waktu saya dong ya. Kalau kalian Hingga meninterupsi lawan debat, maka lawan debat akan mendapatkan tambahan 30 detik. Silakan. Oke, terima kasih mendapat tambahan 30 detik ya. Hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani, semua orang Israel melihat hobi Yesus sambil berseru, "Inikah kerjaan Mesias?" Ini ada di Bible 1928. Tapi direvisi, ya seperti biasalah, kitab kalian kan sering direvisi, asal nggak cocok revisi, whatever lah. Itu kan memang kebiasaan kalian. Nanti 2021 saya dengar-dengar mau revisi lagi. Semakin banyak direvisi, kayak novel yang diedit itu. Terima kasih. Silakan Ikhwan Villa yang lain. Coba dulu, Bang Paran. Abang Jian, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kawan-kawan sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bahwa apa yang menjadi konteks kita adalah menguji, berarti menguji dua buah kitab suci, mana Biblos maupun Al-Quran, yang manakah benar-benar itu dari Tuhan yang sebenarnya gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama adalah bahwa kita harus menguji ayat-ayat itu. Kita tidak lagi menguji pembawanya ya, seperti yang Tuak Bir bilang tadi, itu masalah Nabi Muhammad. Kita kesampingkan itu karena memang itu tidak kita bahas semalam ini. Jadi pembahasan kita adalah menguji bagaimana keotentikan kitab suci yang kita lakukan ini. Dari Allah, siapa? Biblos atau Al-Quran? Nah, dalam pengujian ini, kita harus menyepakati bahwa kita diuji itu pertama adalah informasi yang dibawa oleh kitab suci itu harus valid dan betul. Dua, informasi itu harus mampu menembus ruang dan waktu. Tidak terbatas oleh space and time, karena Tuhan yang memberikan satu pengajaran pasti dia akan melakukan seperti itu. Dia mengetahui awal dan akhir. Itu yang kedua. Ketiga adalah tidak bertentangan dengan logika. Karena manusia diciptakan
oleh Tuhan itu dengan dibekali oleh akal sehat, oleh akal pikiran untuk dipergunakan untuk berpikir dan bertindak dan membandingkan, mengobservasi. Nah, kalau itu terjadi, kemudian Tuhan memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diberikannya kepada kita sebagai manusianya, maka itu ada sesuatu yang salah dari pengajaran itu. Nah, saya akan memberikan pembuktian bahwa bahwa Al-Quran ini bisa menembus ruang dan waktu. Artinya bisa kita uji dengan sebuah ilmiah, secara saintifik bisa kita buktikan. Nah, tapi nanti saya akan buktikan setelah kemudian pemaparan ini yang lain. Nanti ini secara itu aja, secara global dulu saya katakan bahwa ini apa? Halo, siapa nih? Ada yang bicara? Apa? Silakan. Jadi begitu ya. Jadi ini karena ini membicarakan dua buah kitab suci, maka yang diuji adalah kitab sucinya. Kebenaran ayat per ayatnya. Secara kontekstual, apakah sesuai dengan zaman, apakah sesuai dengan konteks kita sebagai manusia, atau apakah sesuai dengan pemikiran kita sebagai akal sehat. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan pengajaran, menganugerahkan hal terindah kepada kita, yaitu akal pikiran, common sense. Kemudian satu sisi Tuhan memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan akal pikiran. Pasti itu ada sesuatu yang salah. Kita sepakati di sana. Nah, saya akan selanjutnya Pas Layar silakan lanjutkan, saya terlalu banyak nanti. Iya, silakan di pause dulu. Gua mau share screen. Oh, bisa deh, bentar. Nah, ini pertama soal kepenuhan ini. Lu dulu banget ya, Bir. Gini loh ya, Bir. Ya, Bir, kalau misalnya yang namanya kesurupan kayak gitu-gitu, terus lu mau bilang apa yang di sini nih? Ketika mereka sampai di Gibea, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Lu mau bilang apa ini? Lu mau bilang kesurupan juga, kepenuhan. Jadi jangan lu merendahkan sesuatu yang merendahkan Biblos lu sendiri. Biblos selalu pasang badan ketika lu ngomong yang aneh-aneh gitu loh. Jadi jangan cocokmologi lah. Kalau misalnya cocokmologi, Ahli Farhan udah bawa ayat-ayat yang merendahkan Yesus banget. Sekarang kita lanjut lagi. Ini nih, tadi si Lugahon ini nggak nyambung sekali. Apa sih Yesus menggenapi? Nah, ini digenapi nggak nih sama Yesus ketika turun? Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Mampus. Ini udah digenapi belum? Belum kan? Tunggu akhir zaman ini. Sesuai dengan hadis Rasulullah di mana Nabi Isa akan turun membantai babi sama lolonya. Lanjut lagi kita. Iya. Nah, sekarang yang Aderion itu mana nih? Aderion. Sorry, saya kebanyakan. Gue mau nanya Injil Kristus ini. Gue mau nanya Injil Kristus. Ya, nanti pertanyaan Bang Slayer di berikutnya sesi. Sorry, tadi saya kebanyakan. Silakan dari Bang untuk memberikan tanggapan. Oke. Saya dulu ya. Ya. Saya dulu ya. Halo? Lebih dekat bicaranya, Bang. Oke. Jadi begini ya, tentang apa tadi, apakah Muhammad benar-benar menerima wahyu Tuhan ya? Kalau kita ketahui Muhammad itu datang sebenarnya cuma mengkritik Yesus sebenarnya. Itu sebenarnya tujuan utama kedatangan Muhammad. Mau mengkritik siapa Yesus. Nah, Muhammad ingin mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu sebenarnya inti dari kedatangan Muhammad. Tapi kalau kita mau tes, benar nggak Muhammad ini mendapatkan wahyu dari Tuhan? Nah, contoh, saya kasih pertanyaan. Apakah Muhammad tahu suku Yesus? Ternyata Muhammad tidak tahu suku Yesus. Muhammad hanya berkata Israel. Padahal Yesus tertulis di dalam kitab Injil, Yesus berasal dari suku Yehuda. Mesias lahir dari suku Yehuda. Nah, terus yang kedua, apakah Muhammad tahu bahwa Tuhan itu bertata di atas cherubim? Muhammad juga nggak tahu. Jadi sebenarnya Muhammad ini ingin membongkar ketuhanan Yesus, padahal jangankan ketuhanan, asal muasal silsilah Yesus saja dia nggak tahu. Jadi ini bukan dari Tuhan. Satu, masa kalau dia mau membongkar ketuhanan Yesus,
yang udah notabene kebesaran, masa dia nggak tahu silsilah Yesus? Yesus berasal dari suku Yehuda. Itu Muhammad nggak tahu. Nah, Muhammad juga nggak tahu kalau Daud berasal dari suku Yehuda. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Dia tuh nggak ada yang tahu apa-apa. Jadi dia cuma main tiba-tiba nggak disalib, main tiba-tiba main bukan Tuhan, tapi tidak ada dasar untuk dasar pernyataan dia bahwa dia benar-benar tahu siapa Yesus. Jadi karena Muhammad tidak tahu siapa Yesus, maka Muhammad itu bukan nabi. Masa nabi tidak tahu suku Daud apa, nggak tahu? Daud itu raja, dibilang dia pula nabi. Memang Daud itu nabi, tetapi kan jabatan utamanya adalah raja. Tapi Al-Quran tuh nggak tahu tuh, nggak pernah tuh bilang Daud itu raja dari Yehuda. Jadi sangat jelas bahwa Muhammad tuh bukan nabi. Masa seorang nabi nggak tahu suku Yesus, nggak tahu silsilah Yesus? Daud aja suku Yesus nggak tahu. Allah bertata di atas cherubim aja tidak tahu. Gimana kalau gua tanya nanti di sekeliling tahta Allah ada serafim yang punya 6 sayap? Lebih nggak tahu lagi Muhammad. Jadi 10 saya kasih pertanyaan kepada Muhammad, 10-10-nya dia nggak bisa jawab. Nah, itu aja dari saya. Silakan yang lain. Lanjut, silakan. Tuakbir, siapa? Aderion. Boleh, tuak dulu tuh gua. Tuak dulu deh. Tolong di pause dulu, tolong di pause dulu, Pak. Sudah di pause, sudah. Saya mau share screen nih. Ya, silakan. Tentang berapa menit lagi waktunya ya, Pak? Ini, Pak Edo. 2,5 menit. 2,5 menit. Oh, begini aja lah biar cepat, biar nanti kebagian Bro Ade. Ya, lanjutkan Pak Edo. Jadi kan tadi kita temanya ini tentang apakah Quran itu wahyu Allah. Sekarang saya tanya, Quran itu kan dari sobil-sobil Muslim ini berkata Quran itu 100% perkataan Allah. Ya. Tapi mengapa di sini dikatakan Allah meminta jalan yang lurus gitu loh. Artinya di sini kan ada yang kontradiktif. Dan di sini juga banyak terdapat perkataan-perkataan Muhammad sendiri. Jadi tolong dong, Quran itu 100% atau 96% atau berapa persen, tolonglah dibagi. Jadi kita tahu berapa yang di situ Muhammad berkata dan Allah yang berkata. Jadi tolong sahabat-sahabat Muslim bisa dijelaskan kepada kita yang Kristen ini apakah Quran itu wahyu Allah. Dah, lanjut Bro Ade. Ya. Tentang Injil Kristus itu, Injil itu artinya kan seperti kalau gue bilang nih ya, Injil itu kan artinya kan dari bahasa Yunani itu bukan dari bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu orang dari pihak kalian lah yang menyerap dari Kristen Arab. Bahasa aslinya itu serapan dari bahasa Yunani Angelion. Itu baik, Angelion itu kabar baik. Jadi Injil itu bukan kitab. Setiap ini gue bisa share screen nggak? Masih ada waktu nggak? Bisa share screen nggak? Tolong di pause ya Pak. Ya, bisa silakan. Injil adalah kitab itu menurut kalian yang nggak ada fakta itu. Kita lihat di sini Injil sebut memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan Injil jadi kabar yang diberitakan, bukan kitab. Nggak pernah ada, makanya aku bilang Injil menurut Islam itu, menurut Quran itu tanpa fakta, hanya iman, imani saja ya, itulah kalian. Tapi faktanya nol, nggak ada Injil Isa tuh nggak pernah ada. Suka atau nggak suka, memang nggak pernah ada kok Injil Isa. Sejak kapan Bapak ngasih kitab? Yang benar itu Yohanes 20 ayat 30, liatin. 20 ayat 30. Memang sorry. Ya. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Jadi supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi yang dicatat yang sorry. 1 Yohanes 1 ayat 1. Maaf. Lebih tepat lagi 1 Yohanes 1 ayat 1. Inilah Yesus. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba, itulah yang disebut Injil. Itulah yang ditulis. Jadi bukan wahyu yang diterima. Bukan seperti itu. Itu harapan kalian, impian kalian. Injil itu seperti itu. Faktanya kitab Injil itu adalah kitab yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang Yesus sang firman itu. Terima kasih. Pesannya udah jelas.
Makasih Bro Ade. Silakan dari tim Muslim, tapi ada satu peringatan Bang Farhan supaya tidak terlalu menyerang kepada sesuatu yang di luar konteks ya. Kayak tadi ada Yesus memasukkan apa ke dalam keluarga, tolong tidak diulangi lagi. Mohon menjadi perhatian. Ya silakan Bang Farhan. Oke, terima kasih. Saya bisa share screen? Boleh. Oke, saya share screen ya. Suaranya agak jauh Bang. Oke, udah? Udah bagus, oke. Oke, saya share screen untuk membantah apa kata-kata dari si Luga yang katanya di Al-Quran tidak menerangkan bahwa Daud itu adalah bukan raja. Ini orang ini kayaknya selalu berhalusinasi nih si Luga ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah ayat 251 ya. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, yaitu Daud, pemerintahan dan hikmah sudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepada apa yang dikehendakinya, dan bla 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 ke bawah ya. Halo Bung Luga, pelajari kitab kamu dulu sebelum mempelajari kitab kami. Kitab kami maha sempurna. 1400 tahun tantangan terhadap Al-Quran. Siapa yang bisa membuat ayat suci seperti Al-Quran? Jadi, aduh, saya kasihan sekali Suku apa? tahu gitu loh. Jangan dipotong bro, jangan dipotong. Ya, tambahan 30 detik, silakan lanjut. Kau dipotong sih, ya. Tadi kamu bilang bahwa ada di perekamannya, mana Muhammad tahu Daud itu adalah seorang raja. Waduh, aneh. Sudah saya bantah di dalam Al-Baqarah ya, Bung Luga ya. Jadi pelajari dulu kitab kamu, jangan terlalu banyak berhalusinasi. Ya, kitab kami sempurna. Apa yang kamu tanyakan pasti terjawab karena kami merangkum dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi jangan lagi berhalusinasi. Silakan teman-teman. Silakan. Oke, apa yang pertama mau gua bantah ini adalah gini loh, Adrian, lu tadi bilang Injil Isa kagak ada. Ya emang bener Injil Isa kagak ada, seperti di Markus 28 ayat 35. Boleh gua ngeluarin ini? Mau share screen? Silakan. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Ini Markus 8:35. Nih lo Adrian, lu tuh pelajari Injil lu, Biblos lu tuh lu baca gini loh. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Udah kenal Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus, di sini Yesus. Masih belum percaya lo ini Injilnya Yesus? Gua kasih bukti lagi. Itu ada di 2 Timotius 1 ayat 8. Nah, ini. Nah, ini Adrian lu baca nih. Ini kemana Injilnya Yesus nih? Lu pahami nih. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seolah hukuman karena dia. Melainkan ikutilah menderita bagi Injilnya, Adrian. Enak gak sih? Jedor. Mati lu deh. Mati lu. Nah, ini. Karena dia, melainkan ikutilah menderita bagi Injilnya. Injil siapa ya? Injil Yesus. Ini yang kami imani, Injilnya Yesus ini. Markus, Yohanes, Lukas, dan Cahyono itu siapa? Nggak kenal kami, dan kami nggak perlu itu. Walaupun ada beberapa sisipan firman-firmannya yang tersisa di situ dan masih kelihatan ada tauhidnya. Kemudian lu bilang lagi soal apa tadi tuh? Injil itu aslinya Yunani. Oh, makan kacang polong kali. Injil aslinya itu ya Aram. Kenapa bisa Aram? Karena Yesus berbicara menggunakan Aram. Dari mana kata Injil pertama keluar? Dari mulut Yesus. Awonggalion itu tunggal. Apa jamaknya? Awonggalia. Sekarang lu kalau bilang Injil kanonik harusnya bilangnya Awonggalia. Tapi pernahkah disebutkan dalam Injil itu Awonggalia? Enggak. Selalu tunggal satu. Awonggalion. Itulah kenapa Apokripa nggak masuk. Karena semua orang zaman Yesus jualan Yesus dengan Injilnya Yesus gitu loh. Yang masuk ke kanonik 2000 tahun sampai sekarang ya yang menang di Konsili Nikea yang dekat sama siapa tuh namanya? Konstantinus ya, daerah situ. Jadi lu jangan menutupi sejarah walaupun lu tahu. Gua bongkar sekarang ini Adrian. Enak nggak sih? Enak nggak? Kemudian apalagi nih soal apa? Mesias lahir dari suku Yehuda. Gini loh, aduh Leo Luga udah berapa tahun sih baca Biblos? Nih. Nih, bilangan 3. Itulah nama anak-anak Harun, imam yang diurapi. Imam dari Yehuda, dari Lewi imam-imam itu. Sekarang nama gua Kores Kristus.
Emang Kores orang ini, orang Yehuda? Bukan. Orang Cimahi. Enggak deh. Orang Persia. Lu tahu Kores dari itu orang Alkitab, Persia, Ucok. tapi dia ORP. Dan dia Mesias. Silakan Abang Zihar. Oke, terima kasih ya. Jadi saya lebih secara kontekstual saja. Bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran itu bisa menguasai ruang dan waktu. Artinya ketika dalam surat, saya akan bisa bacakan suratnya Ar-Rahman ya, tentang bagaimana surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-Mu'minun yaitu surat 23, Anda boleh buka di dalam 12. Bagaimana itu tentang proses penciptaan manusia dalam rahim. Itu betul-betul terjadi. Saya akan bacakan ya. Kemudian air itu kemudian dijadikan sesuatu yang melekat seperti lintah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, dan kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Artinya penciptaan yang sempurna. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana ketika misalkan surat An-Nur ayat 24 mengatakan 43 mengatakan bahwa penciptaan bagaimana terbentuknya suatu hujan, itu bisa dibuktikan. Pertanyaan bagi saya pada kawan-kawan, apakah Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu memiliki pengetahuan tentang itu? Apakah dia memiliki mikroskop di situ? Apakah bagaimana Anda yang mengatakan bahwa Quraisy yang memiliki peradaban yang terbelakang, yang tidak diperhitungkan dalam kancah dunia waktu itu, kemudian Al-Quran diturunkan di situ, kemudian Nabi Muhammad memberi pengajaran kepada mereka dengan hal seperti ini? Itu satu bukti bahwa Al-Quran bagaimanapun otentik, dan itu tidak mungkin itu tidak ada sebuah informasi wahyu, tidak mungkin mampu menembus ruang dan waktu. Itu ya. Kemudian saya benturkan kepada surat-surat yang terjadi di dalam Injil. Habis. Oh ya, terima kasih. Silakan teman-teman Kristen. Ayo, siapa teman-teman yang mau duluan? Saya tadi. Saya kan ngomong tadi, Yesus berasal dari suku apa? Kau belum jawab. Kau comot pula kitab bilangan. Bilangan itu kitab kami. Tak kau tanya sama Quranmu sendiri, bedul. Daud itu raja. Ucok. Kerajaannya jelas. Kok kamu bilang itu ada di Al-Quran? Kamu bilang Daud itu nabi. Kamu nggak pernah bilang Daud itu raja. Kalau kau bilang memang Daud itu raja, kenapa kau nggak teriak? Sekarang gue tanya, Yesus suku apa? Daud suku apa? Dan kau tuh nggak bisa jawab. Kau jangan ambil kitabku. Kalau kau ambil kitabku, ku lempar nanti kau. Ucok. Bedul. Kau diajarin susah kau. Oke, jawab. Oke, aku lanjutkan atau bro nih, Bro Ade? Boleh gue sebentar deh. Oke. Boleh dulu deh. Oke, gue dulu. Jadi teman-teman sohibul muslim ini tidak sama sekali tidak menjawab ya. Tadi katanya Al-Quran itu 100% firman Allah. 100% apanya? Karena di sini ada perkataan Muhammad, artinya firman Allah itu tercampur-campur dengan perkataan Muhammad. Ini biar saya buktikan. Di sini akan saya bacakan apa itu perkataan Muhammad. Surah 17 ayat 1 yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Sudah jelas ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini Muhammad yang berkata. Terus saya kutip lagi di sini dari surat Al-Fatihah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah masa minta jalan yang lurus? Kalau mau minta jalan yang lurus itu ke tol Cipali, itu lurus semua, itu tol Cipali. Jadi nggak ada yang belok di situ. Kalau Allah mau minta jalan yang lurus, lanjutkan Bro Ade. Oke, tadi tentang masalah Markus itu kan disebut di situ Injil, bukan kitab. Permasalahannya ini kalau masuk ke ranah Islam, ke Quran, itu jadi kitab itu. Surah Maryam ayat 30, perhatiin deh, surah Maryam ayat 30. Aku bisa share screen ya? Aku mau lihat share screen dulu. Ya bisa. Boleh share screen ya? Ini penting nih, biar ngerti maksudnya itu kesalahpahaman Quran terhadap Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab, tambahan penerjemah kata Injil. Justru penekanannya jadi kitab. Memang Injil itu diartikan kitab. Gue nggak mengartikan ini adalah Isa itu di situ udah menerima kitab, enggak. Tapi di pemahaman ini ya Injil ya kitab, bukan. Jadi saya bilang Injil itu berita, kabar yang diberitakan.
Itu satu. Kedua, tentang bahasa Aram. Yang kamu bilang Injil itu dari bahasa Aram. Itu impianmu, cita-citamu. Itu ada Injil yang berbahasa Aram itu ada namanya di Old Syrian Text. Terjemahan kitab Injil ke dalam bahasa Aram itu namanya Pesita dari Old Syrian Text yang berada di abad keempat. Abad gembel. Abad 4 buatmu tua, buat kami itu sangat muda. Kami itu ada di abad pertama. Seluruh Injil manuskrip hanya ada berbahasa Yunani. Itu hanya impianmu. Gak pernah ada tuh Injil berbahasa Aramaik. Tidak pernah ada. Oke. Udah itu aja dari aku. Ya, aku lanjutkan lagi. Jadi tolong teman-teman Muslim, tunjukkanlah kami bukti bahwa Al-Quran itu memang benar-benar 100% firman Allah. Jangan hanya hoax dan kayak Kang Obat itu ya jual obat, katanya Qurannya paling murni, paling alami, tapi tolong dong tunjukkan. Di situ ada perkataan Muhammad. Tadi kan saya sudah tunjukkan di ayat. Tadi terus Allah meminta jalan yang lurus. Itu siapakah yang berkata gitu loh. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah Allah minta jalan yang lurus? Sama siapa Allah meminta jalan yang lurus kalau itu memang perkataan Allah gitu loh. Kalau memang itu perkataan Muhammad, ya saya akui. Jadi kalian ini dilema. Kalau kalian mengakui itu perkataan Muhammad, berarti Al-Quran sama sekali tidak pure, artinya tidak murni perkataan Allah. Jadi Satu tolong lagi, dong. Maaf aku mau tambahin. Tadi aku sempat dengar tuh dari katanya S2 Don Ditan itu. Yang kebanggaan lo Salier tadi. Kalian janganlah menyebut Injil itu Bible. Jangan nyebut Bible, Injil itu sebutlah Bible. Injil itu berasal dari kitab kami yang diserap di situ. Bible itu akar katanya dari Biblos. Biblos, ya. Dari Septuaginta, gembel. Ngomong kasih tau sama dia tuh. Gue tadi nggak bisa masuk ke itu. Iya benar-benar. Jadi artinya sohibul Muslim yang perlu diajari yang umi ini, arti Biblos itu adalah keseluruhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jangan dianggap Injil itu bagian dari semua Biblos. Tolong dipahami lah. Iya, Injil itu ya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahasa aslinya itu bahasa Yunani. Tapi kalau memang mau secara detail, Injil itu artinya Yesus Kristus itu sendiri. Kan begitu kan, Bro Ade ya? Iya, secara etimologinya ya kabar baik. Iya. Oke, begitu aja. Tolong sohibul Muslim jawab tegas, singkat, tepat, padat. Kayak inilah. Baik, terima kasih Bang Tuak Bir. Tolong kirimin saya birnya di hari Natal besok. Ngucap dulu dong Pak Edo. Aduh, silakan teman-teman. Bang Farhan. Oke, saya dulu ya. Saya Ivan. Suaranya agak jauh, Bang Farhan. Saya mau share screen ya. Silakan. Saya mau share screen. Oke. Tolong dong. Bismillahirrahmanirrahim ya. Surat Al-Isra ayat 88. Ini tantangan yang luar biasa loh buat kalian ya. Kalau kalian bisa, ayo dong. Kalian kan katanya memandang kami umi. Tantangan dari Al-Quran itu udah berusia 1400 tahun bro. Ini baru satu-satunya kitab suci yang memberi tantangan kepada kalian untuk membuat ayat seperti ini. Ya, ini luar biasa loh. Kalau kalian memandang kami umi, ya terima dong challenge dari Al-Quran. Jangan cuman kayak penjual tukang obat yang dilakukan takbir, ngaku kami adalah umi, tapi kalian nggak bisa gitu loh. Kalau kalian bisa membuat ayat seperti Al-Quran, kalian akan ngetop. Bisa dilantik jadi paus loh. Ya, semua profesor lulusan sekolah tinggi Kristen tuh gak ada satupun. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ini tantangan yang luar biasa, challenge gitu loh. Jadi ketika dalam metodologi ilmiah, ketika ditemukan suatu teori, mereka akan men-challenge, ayo dong buktikan teori ini salah. Dan kalau 1400 tahun bertahan dan tidak ada yang mematahkan, ini adalah arti kebenaran. Tapi karena kalian itu nggak pernah biasa berpikir ilmiah ya, jadi ya whatever lah, saya maklum. Terus saya jelaskan tentang tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini orang tidak tahu bahasa metafora linguistik atau metodologi linguistik. Ketika pembuatan sebuah buku dibuat ya, saya analogikan sebuah buku. Ketika saya menulis sebuah buku, ketika di sana ada percakapan ya, itu di sana bisa menisbatkan
Tahu nggak, paham nggak sih artinya menisbatkan? Kalian yang katanya pintar dan kami umi, menisbatkan itu artinya menggunakan kata ganti. Jadi tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu artinya apa? Sebagai ungkapan kepada hambanya, kepada umatnya, kepada manusia ini untuk selalu meminta jalan yang lurus. Bukan Allah meminta jalan yang lurus. Aduh, di mana sekolah kamu tuh Wakbir? Apakah ketika bahasa Indonesia kamu ini sekolah sering bolos? Atau cuma sampai pintu gerbang jangan-jangan? Atau jangan-jangan kamu sekolahnya bayarnya pakai daun bambu? Silakan teman-teman. Ya Bre ya. Silakan. Ya. Ini jadi gini Bre, lu jangan bersembunyi di kitab. Ini Yesus nggak ngomong soal kitab. Yesus Gua mau share screen. Yesus tuh ngomong Injilnya, Injil, beritakan Injil. Ini selalu pewahyuan, sama seperti Al-Quran dalam Al-Qiyamah 17 ayat 18 yang kemarin gue pakai buat nabok-nabokin lu yang bilang Rasulullah bisa baca, kan gitu ya. Nah sekarang gini. Ini loh, dari lu jangan sembunyi apa soal kok nggak mau? Jangan usah sembunyi itu kitab lah. Ini nih karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Injil ini yang kita cari. Nah sekarang lu kalau misalnya bilang soal kitab-kitab itu adalah kitab buku, ini adalah kebodohan, keterbelakangan linguistik dari Tritunggal cabang Melayu seperti biasanya. Nih gue buktiin ya. Kata kitab itu bisa kitab, itu bisa kitaba, itu bisa kitabu. Nah artinya tuh apa sih? Nah ini. Gue kasih supaya lu pinter ya. Mana? Nah. Ini ya. Nih. Kaf, ta, ba. 3 kata. Apa? He has decreed. Allah has decreed. Menginstruksikan. Memerintahkan. Dor. Enak nggak sih otak lo? Gue bikin pinter. Pakai Arabik. Makanya kalau misalnya ketika ada kata kitab, karena memang sudah ditransliterasi ke Indonesia menjadi buku, kitab itu selalu kitab suci, kalian jadi terpatok dengan terjemahan sekarang, nggak tahu etimologinya, selalu tewas di etimologinya kalian itu. Coba kalau kalian paham etimologi, kalian kalau nggak masuk Yahudi, masuk Islam. Karena original teks selalu membela kita. Lalu apalagi ya yang mau gua bantah? Ini lagi soal Yesus anak Yehuda. Dari mana anak Yesus anak Yehuda? Dari mana? Itu Yusuf itu adopsi sejak kapan orang Yahudi mengadopsi sistem adopsi? Sejak kapan? Jadi jangan cocokmologi di depan Muslim. Kami paham sekali nasab-nasab mengenai Semitik, Arabik dan Semitik Yahudi tentunya. Nggak kenal yang namanya adopsi. Makanya Yesus ini ke Lewi jatuhnya. Dalam Islam nggak penting karena yang namanya Mesias itu diurapi. Bukan soal raja nggak rajanya. Sorry, rubuh mimpinya lelugar Yesus itu raja. Kami mengimani Yesus Mesias, tapi tidak mengimani Yesus raja. Karena memang dia bukan raja, dia ini imam, mentoknya di imam bukan raja. Nggak ada kerajaannya. Silakan Ahi Jihad. Jadi saya tambahkan. Jadi setelah membuktikan, saya akan buktikan tantang kepada kawan-kawan dalam Markus 7 ayat 31. Apakah itu memang ayat dari Tuhan? Nggak mungkin. Markus 16:18. Apakah dari Tuhan? Nggak mungkin. Kita buktikan secara logis. Sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Coba aja kita coba. Itu logik nggak sih? Itu dari Tuhan bukan sih? Beda dengan Al-Quran. Tambah pertanyaan nasabnya Paulus ya. Tolong dijawab nasabnya Paulus. Waktu habis. Nah. Ya udah, sok habis lah. Ini teman-teman Kristen ada tambahan. Bu Sofi mau ikut ini. Jadi kalau yang sudah sepakat dong, udah kita bertiga dulu nanti kacau lagi. Nggak usah. Nanti aja. Nggak apa-apa, masuk aja kalau memang ini. Kan barter. Nanti aja dulu. Katanya kan 3. Nggak apa-apa kalau ada perempuan. Nanti aja. Kalau ada perempuan lebih pinter. Jangan. Nggak apa-apa, Bu Sofi masuk aja Pak Edo. Bu Sofi lebih adem. Oke. Oh jangan salah Pak. Oke. Berikutnya dari teman-teman Kristen silahkan. Oke, saya jawab ya langsung ya. Oke. Kamu kan Triun Slayer kan mengatakan Yesus dari suku Lewi. Emang suku Lewi ada di kitabmu? Nggak ada suku Lewi di kitabmu. Kamu jangan selalu numpang kitab saya ya. Suku 12 suku Israel aja kamu nggak tahu, itu nggak ada di Al-Quran. Suku Lewi itu nggak ada di Al-Quran. Kalaupun ada suku Lewi di Al-Quran, sekarang saya tanya, tugas suku Lewi apa? Ciri-ciri suku Lewi apa? Kenapa suku Lewi dipilih? Tahu nggak? Kau mana tahu, kau cuma main bilang-bilang Lewi-Lewi doang. Kau nggak tahu sejarahnya Lewi seperti apa.
Dulu pernah penyembahan kepada lembu emas, yang tidak menyembah lembu emas itu cuma suku Lewi. Makanya suku Lewi dipakai menjadi imam di Bait Allah. Yesus itu harus dari suku Yehuda, karena dalam istilah Israel tidak boleh marga dari seorang ibu. Itu semua harus marga dari seorang bapak. Harus garis keturunan laki-laki. Makanya karena Yusuf adalah Yehuda, makanya dia memakai nama Yehuda. Kenapa Muhammad anak laki-lakinya semua mati? Itu adalah rencana Tuhan. Bahkan gelar Habaib itu gelar dari Fatimah, bukan dari anak laki-laki. 12 suku Israel itu semua laki-laki. Ada satu Dina nama perempuan tapi nggak dipakai. Berarti nama perempuan itu tidak dipakai dalam kepemimpinan kerajaan Tuhan. Makanya marga dari laki-laki itu Yehuda, karena Yusuf berasal dari Yehuda. Karena Tuhan menjelma menjadi manusia memakai suku Yehuda. Kalau kau bilang Lewi pun kau nggak tahu sejarahnya seperti apa. Kenapa Lewi dipilih jadi imam? Kau tahu nggak? Kau nggak ada tuh di Al-Quran, makanya kau jangan sok tahu. Udah. Ya, lanjut. Yang lain, Bang Takbir, Bang Ade. Bro Ade atau mau aku duluan? Duluan. Oke, jadi aku mau melanjutkan yang tadi ya. Kenapa teman-teman Sohibul Muslim ini sama sekali tidak bisa menjawab Qurannya itu 100% pure murni? Saya bingung. Bahkan ini saya kutip lagi ya dari Al-Qurannya. Ini yang berkata ini luar biasa nih, jin yang berkata nih, jin. Dari surah Al-Jin. Nah, ini luar biasa nih. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh. Apakah ada jin yang saleh? Silakan. Tapi itu mungkin iyalah, karena jin rata-rata masuk Muslim, bisa bersyahadat. Jadi tolonglah teman-teman Muslim, apakah Quran itu benar-benar 100% firman Allah? Di situ sudah ada 3 perkataan, Muhammad, Allah, dan jin. Saya bingung. Wahyu yang dikatakan benar-benar dari Allah, tapi mengapa ada perkataan jin dan perkataan Muhammad? Jadi saya menyimpulkan begini, mohon maaf sekalian ya, Tritunggal yang di dalam Quran itu mungkin yang dimaksud itu Allah, jin, dan Muhammad. Dan mereka adalah satu. Dah, lanjutkan Bro Ade. Oke. Tadi gue terkait omongan Slayer yang dibilang ini Injilnya itu mana kan gitu kan kata Slayer. Ya, yang dimaksud Injilnya itu ya kabar baik darinya, bukan kitab. Bukan kitab yang diberi didikte sama Yesus terus ditulis sama murid-murid, bukan seperti itu. Itu jadi memang kalau kamu melihatin kitab Injil kami ini dengan perspektif Quranmu ya nggak nyambung. Karena memang perspektif Quranmu sesuai dengan di surah Maryam ayat 30 tadi itu memang kitab. Jadi nggak nyambung. Nggak akan nyambung itu sampai kiamat. Satu. Yang kedua tentang Markus 7 ayat 21 itu si Pak Zihad tadi ngomong apakah itu dari Tuhan? Begini, ayat itu bukan jatuh dari Tuhan. Markus itu menulis tentang Yesus ini loh. Jadi namanya Injil itu, kitab itu yang ditulis apa yang mereka, yang seperti yang tadi ku kasih tahu dalilnya, apa yang mereka dengar, apa yang mereka raba, apa yang mereka lihat, itu yang ditulis. Coba tambahin dikit aja. Dikit aja. Ya, tambahin dikit. Gini, Injil itu adalah kejadian yang sudah di depan mata, karena Yesusnya udah di depan mata 12 rasul. Itu nggak butuh nabi. Buku kitab-kitab para nabi sudah kelar, karena kalau nabi itu dibutuhkan pada waktu Tuhan belum ada, dibutuhlah nabi. Tapi kalau udah ada Yesus di depan mata, itu nggak perlu butuh wahyu. Ngelihat aja lo pakai mata. Yesus kan ngobrol 4 mata. Jadi Injil itu adalah apa yang dilihat oleh mata, itulah yang ditulis. Jadi nggak perlu butuh nabi lagi, nggak butuh wahyu, butuh saksi mata, itu aja. Oke, terus tadi gue lanjut dengan surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu yang ayat 88. Kalian mau menyebut kitab kalian sempurna, membebankan orang untuk membuat kitab seperti itu. Sama seperti gue punya sepeda nih sepeda gue terbaik, coba lu buat sepeda seperti gue. Harusnya yang benar tuh apa? Lu tunjukkan sepeda lu itu benar, bukan nyuruh orang buat sepeda. Ini nggak benar, ini nggak relevan. Nggak, karena apa? Karena nggak semua orang penulis. Terus yang kedua ini bilang sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul, emang gimana bisa berkumpul manusia sama jin nulisin Quran? Ini kan Oke, berarti kalau kamu menyebutkan ini ilmiah, tadi kan kamu bilang ini ilmiah, ini nggak ilmiah, bahasanya juga nggak ilmiah. Manusia dan seandainya manusia dan jin berkumpul, jangan berandai-andai, nggak akan bisa. Oke, baik. Ya. Sudah habis, sebentar. Sudah habis ya.
sebelum lanjut, moderator saya kasih ke Pak YKS ya, silakan Nabi Lali. Ya, ini sebentar dong, bentar, ini mau tanya. Tadi ayat berapa ya, Bir? Yang jin-jin itu? Al-Isra ayat 88. Surah Al-Jin, tar ya. Ya, tuh. Katanya penghafal. Nanya. Kan ada 6.600 ayat gitu. Berikut lu bacain terjemahannya. Kita kan nggak tahu original teksnya. Udah tenang, nanya boleh dong Al-Jin. Iya, kalau nggak hafal nggak boleh nanya harusnya. Tahu. Sakafir lebih tahu Qurannya. Terus kita ngejawab gimana dong? Bukti kan kalian hafal. Baca bro, Quran. Surat berapa? Quran surah 72 ayat 11. Katanya penghafal nomor 1 di dunia. Iya. Lu udah baca ayat satunya belum? Soalnya lu ditaboknya di situ ntar. Oke. Saya nanti yang ambil itu. Silakan aja, silakan. Saya siap. Mau main-main sama Bro Luga. Sudah, waktunya udah jalan. Mau gua sikat ini. Ayo. Saya bilang jalan ya. Oke. Sudah, guys. Oke, terima kasih YKS, you are my friend. Ya, Om Luga, kamu tadi bilang dengan jelas, nasab yang paling diagungkan adalah nasab dari seorang ayah. Yesus itu ayahnya siapa sih? Bapak di sorga. Bapak di sorga. Yesus siapa ayahnya? Bapak di sorga. Yesus itu Yesus. Tolong jangan dipotong dong. Potong dong, tambah 30 menit. Ya, saya tambahin 30 menit nggak selesai. 10 detik. Yesus bapaknya siapa? Yesus jelas-jelas gak ada bapak, dan Yusuf itu adalah sebagai bapak yang cuma untuk menyelamatkan malu atau aib. Gila ini orang nih. Saya sampai ketawa tadi pas mendengar penjelasan. Ini adalah bukti kamu tidak paham kitab kamu sendiri, Luga. Nasabnya jelas gak ada. Dia gak punya bapak. Apa kamu mau melawan sendiri? Ya, melawan sendiri. Ya, berarti kamu mengatakan bahwa waktu itu diamili oleh Yusuf. Ya, kamu melawan kitab kamu sendiri. Aduh, Luga. Aduh, gimana kamu nih, Luga? Jadi dia untuk mencela Rasulullah, tapi dia sendiri Tuhannya nasabnya adalah dari ibu. Karena dia tidak punya bapak, tapi dia dengan yakinnya mengatakan nasab bapak adalah nasab terbaik. Loh, ini malah gak punya ibu. Yahudi malah menganggap Yesus adalah anak haram hasil zina. Luar biasa loh. Ya, jadi Luga, jadi sadar ya, sadar. Silakan, saya silakan. Iya. Oke, sekarang dulu gue mau share screen. Goreng nih. Matiin dulu. Gue mau share screen. Oke, bentar ya. Ini yang Ben Stada nanti gue kasih. Sekarang gue ke Aljin dulu. Tadi Aljin ayat 11 ya. Aljin ayat 11 itu mengatakannya apa? Dan sesungguhnya di antara kami ada yang saleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Begini Tritunggal Cabang Melayu. Kalau misalnya baca kitab, jangan satu ayat dicomot. Nanti kejadiannya kayak aku dan Bapak adalah satu, maka Yesus Tuhan. Berarti, pasti. Baca satu perikop seperti biasa. Baca satu perikop. Nanti lu ketaboknya di sini. Ketaboknya di sini nih, lihat nih. Nih. Kul. Ya. Apa artinya kul tuh? Katakanlah Muhammad. Jadi Muhammad ini selalu diikrokan, selalu ikro, selalu yatlu. Apa itu recite? Aderion, recite. Diulang. Jangan lu tanya lagi ini, lu perhatiin nih. Nanti lu kena bantai juga Aderion soal yang injil. Nih, ini ya. Enggak, lu dengerin gua sekarang. Nah, ini cool ya. Ini cool. Selalu ada kata cool ya, Bir. Selalu ada kata cool. Katakanlah, maka Rasulullah mengulang apa yang dilafalkan oleh Jibril alaihissalam, yaitu firman-Nya. Sama seperti firman Tuhan yang datang di goa ke Elia di 1 Raja 9 ayat 19. Jedor, sama aja. Oke, sekarang kita lanjut ke Aderion. Aderion ini gue ngulang kedua kali, gue nggak mau ketiga kali ya. Mana tadi? Kitabah. Nah ini. Banyak banget contekan lu. Nah ini. Kok kalah sih? Aduh, jadi hilangkan yang kitabah tadi. Mana sih kitabah? Lupa gue. Jadi kitabah kan tadi udah gue tunjukin. Oh ini dia. Nah kitabah kan gue udah tunjukin. Lu jangan sembunyi di kitab. Gue bilang lu jangan sembunyi di kitab. Yesus bilang Injil berita baik keluar dari mulutnya. Nah terus yang lu Maryam ayat 30 di situ kitab Injil. Apa sih itu tuh? Dekrit dari Injil. Ini loh. Bukan kitab Aderion. Lihat loh. Kitab itu bisa buku, bisa dekrit.
Kalau misalnya kitabnya nggak ada bukti fisiknya, ya berarti dekrit. Sesuatu yang didekritkan, sesuatu yang diucapkan berupa instruksi, berupa perintah. Paham ya? Paham lo di sini. Lo mesti paham. Nah, Injilnya Yesus itu bukan Markus, Yohanes, Lukas, dan Matius. Jadi jangan keterbelakangan linguistik di depan gua. Karena kitab ini nggak hanya bisa buku, bisa juga bacaan, bisa juga sebuah dekrit. Gitu loh, adik-adik. Sekarang lanjut lagi soal apa nih? Soal si Luga juga, Luga lucu. Jangan numpang dia, jangan apa? Lu kok mentok gitu? Kenapa lu mentok ketika ngejelasin nasabnya Yesus? Nih, kenapa dibilang? Emang benar yang lu bilang itu bahwa siapa Yesus itu tidak tidak bisa diambil dari nasab ibu. Itulah kenapa orang-orang Yahudi manggil dia Ben Stada. Bapaknya Yesus disebut Ben Stada, orang Romawi yang make Miriam nih. Miriam yang dalam Yunaninya Maria ya. Mana nih. Mana Miriam. Miriam di Arabik jadi Maryam. Aduh. Nah ini. His mother Miriam. Enak nggak sih? Inilah dalam Islam diklarifikasi. Enggak, emang nggak punya bapak. Ibnu Maryam, makanya nasabnya ke ibu. Nah ibunya orang Lewi, makanya masih bisa masuk Masiah. Masih bisa dibilang Masiah. Kenapa kita pakai Biblos? Soalnya lu selalu menutupi, atau kalau nggak menutupi lu keterbelakangan tentang liturgi-liturgi dan histori-historis yang ada di dalam Biblos. Inilah kami menjelaskan kepada yang ingin tahu bagaimana Yesus ini bisa disebut Mesias. Mesias nggak perlu raja, Mesias bisa dari imam, dari Lewi. Bahkan batu yang diurapi pun bisa disebut Mesias. Bahkan Kores Kristus, yaitu julukan gua sendiri, itu adalah Mesias. Oke, waktu habis. Aduh, Abang Ziad abis ini Abang Ziad. Ya, tenang. Slow, ayo. Habis ini Abang Ziad nomor 1. Sorry. Oke, ini udah saya start nih. I'll start. Gua dulu. Bentar dulu, Pak YKS. Ya. Gitu ngomong saya start. Bentar, Pak. Tadi ada mau gabung tadi Bu Sofiatul. Oh ya. Kenapa? Udah kerepotan ya? Mau ini ya nambahin orang ya? Bukan kerepotan. Semua di room ini Udah. suruh Jadi kalau kesepakatan emang begitu. Kalau gini. kesepakatan awal begitu jadi gini. Jadi ini kan yang dapat semua ini kan dulu. Ini kan yang dapat semua ini kan pot bunga. Sekali-sekali ada yang bunganya lah. Ya nantilah setelah ini baru ada ke judul baru. Nggak boleh. Itulah. Iya dong, konsekuen. Bre, ini mau sampai jam berapa, Bre? Nggak apa-apa, kita tambah sejam lagi nggak apa-apa. Sampai murtad lah Slayer. Oke, bisa dimulai? Bisa dimulai? Iya. Siapa mau lu duluan? Bro lu gak yuk? Dulu deh Gus Kak, gue dulu mumpung ini. Berarti Kenapa Yesus harus dari suku Yehuda? Karena Ini sudah suara apa sih? Daud. Iya kan? Halo, Anak. nah. Ini kok suaranya double sih? Coba matiin dulu. Pas. Coba ulang Kenapa lagi. Yesus dinubuatkan? Udah, bisa mulai belum? Yang mulai siapa nih? Duluan. Gua ya. Oke deh. Kenapa Yesus dinubuatkan harus lahir dari suku Yehuda? Karena Yesus tidak anak. Kecil suaranya, Bre. Karena dia harus mewarisi tahta Daud, karena dia mau jadi raja. Jadi Bang Luga suaranya agak gedean itu dikit. mending di reset waktunya mumpung baru-baru. Kecil banget suara lu gak? Suaranya nggak dengar. Saya nggak enak nanti. Jangan nangis dulu, Udah jangan belum? nangis dulu. Masih lama, jangan nangis Udah dulu. saya riset coba. udah belum? Coba tes suaranya, tes suaranya. Tes. Oke. asik. Oke, bagus. Oke. Gini ya. Kenapa Yesus disebut suku Yehuda? Karena nubuatannya memang dia harus datang dari keturunan raja. Makanya dia disebut anak Daud. Mesias itu dinubuatkan anak Daud dan duduk di sebelah kanan Allah di Matius 22 ayat 1-3. Jadi dia harus duduk di sebelah kanan Allah bertata sebagai raja. Jadi bukan sebagai imam. Nah, kalau kamu paksakan dia anak Maryam, itu memang triknya Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu nggak punya anak laki-laki yang bisa menurunkan ke keturunannya. Supaya nasibnya sama dengan Yesus, makanya dipaksainlah Yesus jadi anak Maryam. Yesus itu bukan anak Maryam sebutannya, tapi anak Daud. Lo baca nggak sih Alkitab? Ya, Yesus itu anak Daud.
Lalu lu mengatakan Yesus Maria suku Lewi. Emang lu tahu sejarah suku Lewi seperti apa? Kalau ditanya lu balikin lagi, suku Lewi itu kenapa diangkat jadi imam? Alasannya apa? Itu Al-Quran nggak tahu alasannya, Ucok. Nggak tahu alasannya. Makanya lu jangan sebut-sebutin nama-nama suku Lewi. Lu ngomong suku Lewi sekali, gua tanya alasannya suku Lewi diangkat jadi imam, lu tahu nggak? Itu nggak ditulis di Al-Quran. Jadi kalau gue cecer itu lu mati. Makanya gue bilang Al-Quran tuh bukan firman Tuhan. Suku Lewi, suku Yehuda pun sejarahnya diangkat menjadi raja, apa alasannya? Karena waktu itu si Yehuda membela Yusuf di hadapan Firaun. Dia merelakan nyawanya, makanya diangkat Yehuda menjadi pemimpin sebagai raja. Jadi kenapa Yesus harus dari suku Yehuda? Karena Tuhan yang mau jadi raja di Israel. Makanya Yesus nggak punya bapak, karena dia adalah Tuhan sendiri. Itu pun bukan anak Maria, karena Maria nggak berhubungan seks. Kecuali Maria berhubungan seks, baru itu disebut anak Maria. Tapi kalau Maria tiba-tiba melendung, itu bukan anak Maria. Makanya Al-Quran bohong kalau mengatakan Isa itu anak Maria. Salah, bohong banget itu. Yesus itu anak Allah benar, karena Maria bunting, nggak ada yang buntingin, Ucok. Dia bunting sendiri karena Roh Kudus. Berarti dia bukan anak Maria, bukan juga anak Yusuf, berarti anak Allah. Tetapi karena dia lahir di keluarga Yehuda, menurut karena Tuhan mau pakai Yehuda, makanya dia raja Yehuda. Si Ucok satu ini nggak ngerti. Oke, lanjutkan. Oke. Tentang Al-Masih ini kan, Al-Masih itu kan berarti kan Mesias ya maksudnya kan. Oke. Al-Masih ini yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi ini itu bukan sekedar benda yang diminyaki, bukan. Sang Mesias yang ditunggu-tunggu ini ya harus dari keturunan Daud, anak Daud. Bukan Daud melahirkan terus lahir Mesias, bukan. Anak Daud itu disebutnya keturunan Daud. Kalau misalnya Isa itu kamu bilang anak Maryam tanpa bapak, bagaimana bisa disebut Al-Masih? Gak ada. Sementara namanya keturunan itu dari Yahudi itu dari laki-laki, patrilinear dia. Yahudi itu diambilnya. Kalau Maryam itu nggak punya bapak, nggak ada Yesus Isa itu nggak ada bapaknya. Dari mana disebut Al-Masihnya? Itu yang kamu satu yang mesti pahamin. Yang kedua tentang Injil Yesus kan terkait dengan pernyataan dari Bang Said tadi kan ngomong ayat itu mesti kita uji. Kalau dari Tuhan itu mesti bisa mampu diuji. Oke. Terus Israel bilang Injilnya Yesus itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang saya tanya dulu sama kau, di mana Injil Yesus? Buktikan, mana Injil Yesus di mana? Pakai bukti. Tunjukkan, nah inilah Injil yang benar deh, bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang benar yang ini. Kalau kamu bisa seperti itu, gua masuk Islam. Ayo, udah untuk dari gua. Ya, tolonglah kepada muslim-muslim sekalian. Kalau memang ada kitab Torah, Zabur dan Injil, kami mau jadi murid kalian, kami mau belajar Torah, Zabur, Injil kalian. Tolonglah. Kalau bisa ditunjukkan satu ayat aja dari Zabur, di mana ditunjukkan di Al-Quran bahwa Zabur itu ada gitu loh. Tunjukkan aja Zabur di mana. Dan ini satu lagi, kalian sama sekali tidak menjawab kalau Quran itu bukan 100% firman Allah. Jadi gimana ini? Apa yang harus, dari tadi kita diskusi dialog begini sama sekali tidak menjawab ya. Ini saya kasih lagi perkataan Muhammad. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku dalam kurung, kalian kan umat dalam kurung nih, dalam kurung Muhammad, bukanlah penjagamu. Quran surah 6 ayat 104. Coba di cross check dong. Saya bukan hoax loh, bukan Kang Obat kayak ini yang dikatakan. Ya, waktu habis. Bisa kan bagian muslim? Udah kalah, udah muslim, udah tidur lah. Oke. Saya dulu nih ya. Jangan demam dong. Tidur. Lawak banget malam ini lah. Nah. Oke. Aku bagian muslim ya kan. Cuci muka aja, Gi. Oke, Maran. Ya, oke ya. Dulu, silakan. Sebentar, Marim. Jadi kawan-kawan semua, kita tuh tidak bisa membahas itu karena itu adalah merupakan sejarah yang tadi katakan kawan-kawan ya. Tapi kita sedang menguji ayat. Karena ayat itu sebagai pembuktian dalam sebuah kitab suci kan gitu. Kalau saya katakan Markus 7 ayat 31, berarti itu
jelas di situ bahwa perkataan yang di dalam itu tidak mengenal geografi. Itu pertama. Kedua, dalam Markus 16 dan 18. Itu sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan pernah mendapat celaka. Itu tidak kontekstual dan tidak masuk rasional gitu loh. Bagaimanapun kita uji. Kemudian kata Bang Lukman bilang tadi, Yesus anak Daud. Dari mana secara nyatanya pun tidak anak Daud itu. Bisa dibuktikan secara tetap anak Maria gitu loh. Itu yang kita. Kemudian sekarang saya tidak membahas tentang itu ya. Yang dikatakan sekan otentik dan sebagainya. Kamu dari tadi Tuakbir mengatakan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu berangkaian dari sebuah pengajaran. Anda sebagai agama Kristen tidak pernah jelas dalam sebuah konsep ketuhanannya pun. Dalam kitab Anda, konsep ketuhanannya pun bias, tidak pernah jelas. Dari dulu, dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, kita tidak jelas. Semua ada kitab katanya keilahian lah, ada 3, ada 2, waduh, semua tidak jelas. Ini satu bukti bahwa kedua, nama agamanya pun tidak jelas dalam kitab suci yang ada. Di mana gitu loh tertulisnya. Jadi, saya pikir bagaimana bisa menuntun kehidupan ini sedangkan Al-Quran itu atau kitab suci itu sebagai tuntunan dalam hidup kita. Di mana? Sekarang secara rasional saya bilang dalam surat Markus itu 16-18 tidak bisa. Kemudian dalam kejadian 2 ayat 6 sampai 7. Masa Tuhan menyesal? Tuhan menyesal dengan itu, aduh ya Allah, tidak rasional. Silakan kawan lanjutkan lah. Anak Israel. Hah? Oke. Apa ya? Ahi aja dulu, ahi. Enggak, Aki saya dulu. Oke. Tadi siapa? Ini Lai. Itu bukan anak Maria lah. Kalau bukan anak Maria, anak siapa dong? Yesus anak siapa dong kalau bukan anak Maria? Anak yayasan. Anak yayasan Yesus. Ya anak Maria lah, mau nggak mau ke ibunya jatuhnya. Terus Yesus itu harus dari Yehuda. Siapa yang ngarusin? Yahudi aja selo, Islam aja selo. Siapa yang ngarusin? Kalian yang ngarusin. Walaupun mesti maksa soal nasab. Terus sekarang Yesus harus dari Yehuda. Nah, ini Roh Kudus sukunya Yehuda. Roh Kudus suku Yehuda ini. Atau hasil suku Yehuda. Kan lucu gitu loh. Nah, makin kesini lah ya, makin lawak makin malam gitu. Dalilnya habis soalnya. Karena memang secara nasab ya jatuhnya ke Maria. Karena kalau mau ke bapak, Yahudi udah memaktubkan nasabnya Ben Stada, orang Romawi. Mending mana? Ya mending ke Islam dong, Al-Masih gitu kan. Terus sekarang soal si Aderion nih. Aderion bilang apa? Yang diurapi itu mesti Yehuda sama ngulang-ngulang lagi Irfan bilang. Ngulang-ngulang lagi mereka ini. Gue jebret lagi pakai bilangan 3 ayat 3 bahwa anak-anak Harun adalah imam-imam yang diurapi. Imam-imam juga diurapi, Aderion. Kores Kristus juga diurapi. Gue nggak pernah bosan untuk ngomong Kores Kristus karena Kores Kristus adalah Raja Persia yang diurapi. Nah itu juga Mesias gitu hitungannya. Lu mau lari kemana lagi? Sekarang si Yahbir itu soal apa ya? Kok masih belum ngejawab? Bukan kita nggak ngejawab. Otak lu ternak. Makanya lu nggak bisa nangkep apa yang kita omongin. Tadi lu bawa Al-Jin ayat 11. Gua tabok pakai ayat pertama yang dimana dikatakan, katakanlah ya Muhammad. Kan selalu begitu kalau Al-Quran tuh. Ya nggak sih? Iyalah. Jadi melantunkan lagi apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam gitu. Lu nanti ngulang-ngulang lagi. Ini ayatnya, ini apa nih? Pasti perkataan Muhammad. Mentok di situ. Udah tewas sama argumentasi bahwa Al-Quran selalu dimulai dengan kul. Katakanlah. Nggak ke Theophilus yang mulia untuk di ACC. Nggak gitu. Bukan kitab suci yang kayak gitu namanya. Apalagi yang belum di track ini. Oh ya soal Injil itu. Nah ini nih Injil Yesus tuh di 2 Timotius 1 ayat 8 Aderion, lu jangan ngulang-ngulang. Bosan gua ngulang-ngulang. Itu jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutilah menderita bagi Injilnya. Ini loh Injilnya Yesus tuh ini. Ini Injilnya Yesus. Mana ini Injilnya Yesus? Kenapa Injil Yesus kok jadi Injil Markus, Yohanes, Lukas dan Matius? Injil Yesus yang kita cari. Kita cari kabar baik versi Yesus, bukan kabar baik versi si 4 orang STNJ ini. Nggak ke sana. Lu udah tewas nih sama 2 Timotius 1 ayat 8. Belum Yesus memberitakan Injil di Yerusalem tuh, Lukas 20 ayat 1, Matius 8 ayat 43. Wah, buset banyak banget nih Injil-Injilnya Yesus. Bukan Injil Markus, Yohanes, Lukas dan
Markus, sekali lagi gue bilang, jangan maksa kalau itu Injilnya Yesus, karena di sini udah termaktub di kitab lu, Injilnya Yesus, ya Injilnya dia sendiri, nggak ada embel-embel nama-nama orang seperti ya itu yang tadi gue sebut. Dan yang terbaru itu ada namanya Injil Cahyono, Injil yang merangkum semua asumsi kalian yang tidak tertulis di Injil-Injil terdahulu. Ya, Ahi Evan silakan. Oke, masih ya. No, kan jadi nggak cukup, Ahi. Ini Hamba udah puas ini. Ahi Evan aja lanjutin. Gak apa-apa. Sekarang saya beri kesempatan buat yang dari Kristen. Oke, saya akan jawab. Oke, gini ya. Buat si Triun ya. Yesus itu memang kalau secara daging memang bukan anaknya Maria, bukan anaknya Yusuf, secara daging memang bukan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang jadi manusia. Kalau Tuhan jadi manusia tentu tidak mungkin anak Maria. Tidak mungkin juga anak Yusuf, tetapi lahir dari garis keturunan Yusuf, karena Yusuf itu kan anak Daud. Nggak mungkin Yesus lahir di Cina kan? Nggak mungkin Yesus lahir di Vietnam. Makanya dibilang Yesus harus lahir di keluarga Daud. Tapi bukan anak Daud secara sperma. Karena Maria itu juga hamil. Bukan ada yang menidurin dia. Makanya tidak bisa dikatakan anak Maria. Anak Maria itu apabila ada sel telurnya Maria dengan sel sperma laki-laki baru disebut anak Maria. Nah, tetapi karena Maria cuma hamil tiba-tiba, berarti itu kan bukan hamil, bukan dihamilin, bukan anak Maria. Roh Kudus yang turun sama dia, Firman yang turun, Tuhan yang jadi manusia, makanya dia disebut anak Allah. Jadi, nah, terus kamu bilang tadi, si Harun juga Mesias, si Kores juga Mesias. Ucok dengerin Ucok. Ciri Mesias itu yang utama duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaan gua, kapan si Harun duduk di sebelah kanan Allah? Matius 22 dan Mazmur 101. Ciri Mesias yang utama adalah dia harus bertata duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaan gua, kapan si Kores, kapan si Harun, kapan si batu-batu yang lu bilang itu duduk di sebelah kanan Allah, kapan? Makanya lu harus bisa ngebandingin Mesias yang artinya raja yang diurapi dengan hanya yang diurapi, itu beda. Diurapi dengan Mesias itu memang artinya sama, tetapi pengertiannya berbeda. Orang Yahudi itu nunggu Mesias dari keturunan Daud. Kenapa lo jadi nungguin batu, nungguin si Harun, lu bilang si Raja Kores? Ngerti? Oke, udah itu aja. Gua. Ya, lanjut bro. Siapa Slayer? Lu kan tadi bilang kalau Injil itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Benar nggak seperti itu, Slayer? Benar, 2 Timotius 1 ayat 8. Oke, sekarang baca Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu Injil siapa? Ya nanti gue jawabnya, lanjut lagi. Injil siapa? Itu lu mesti jawab. Injil siapa tuh yang tadi Yohanes 17 ayat 3 ya? Ya itu balik lagi ada yang kedua Timotius 1 ayat 8. Injil Yesus yang kita tadi disuruh jawab gimana? Injil Yesus yang kita cari, lu bilang gitu ya. Kamu yang cari, kenapa saya yang kamu suruh tunjukin? Kalau kami sudah punya Injil yang menuliskan tentang Yesus itu adalah Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kecarian itu kan kamu. Kamu yang harus tunjuk mana Injil Yesus itu. Karena katanya kamu bilang tadi Injil Yesus adalah Injilnya dia sendiri. Itu kategori Injil dia sendiri itu kamu mesti jelasin tuh apa tuh. Injil dia sendiri itu apakah dia yang menulis sendiri? Apa gimana lu harus jelasin nanti. Oke, dan gue pengen sampai sekarang gue harus bertanya lagi, di mana Injil Yesus yang kamu maksud? Tunjuk. Jangan lu nanya sama gue. Ayo. Gue udah. Ya, aku mau mengutip perkataan hadis ya. Ini tentang matinya Nabi karena racun. Mungkin satu ayat yang bisa aku percaya di Quran itu adalah tentang nubuat kematiannya sang Nabi. Kalau di hadis mengatakan sang Nabi dalam penderitanya sakitnya mengakibatkan mati, biasanya berkata, "Wahai Aisyah, aku merasa sakit karena daging yang aku makan di Khaybar. Dan saat ini aku merasakan urat nadiku bagaikan dipotong oleh racun." Ini kompatibel dengan Quran yang berkata, jikalau dalam kurung Muhammad mengadakan perkataan-perkataan palsu atas diriku, maka dia akan dipotong di aortanya
Jadi kompatibel ya. Sang Nabi mati diracun karena mengadakan perkataan-perkataan palsu. Jadi cuma satu ayat Quran yang bisa aku percaya, yaitu tentang nubuat kematian tentang Nabi. Jadi ini benar-benar tercatat sejarah, dan Quran dan hadis ini mengapprove dari wahyu Allah. Jadi kita yakin percaya satu ayat dari Quran itu aja lah yang kita yakini, bahwa memang Muhammadnya mati kena racun di Khaybar. Oke, itu aja. Mungkin dari teman-teman yang lain mau nambah lagi? Itu aja cukup. Bolak-balik. Ya mungkin bisa dijelaskan nanti sama Bro Slayer. Isi itu. Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis. Ya. Ini Waktu udah habis. Saya Oke. Saya tamparin si Tuakbir ini. Kebanyakan minum bir kamu ya? Bawa Sudah, bisa dimulai? Bisa dimulai? Oke, terima kasih. Jangan emosi, Bro. Enggak, bentar. Itu surat berapa, Saya- Bang Paran? Terlalu surat ayat Al-Quran surat berapa tadi? Saya pengen biar saya cek. Saya itu ayat nanti itu tentang ini sebenarnya, tentang apa orang kafir Quraisy itu tidak percaya dengan Al-Quran, bukan itu. Oh iya. Nanti ini Oke, aja. Nanti lanjut jawab itu Bang. aja. Lanjut. Saya Itu yang jawab, racun saya biar tambah. kasih hamba aja, biar kasih hamba aja itu yang racun. Oke, siap. Saya mulai ya. YKS ya, my bro. Oke, saya mulai. Ini orang yang tidak tahu apa arti hadis itu ya. Jadi ngarang-ngarang gitu loh. Hadis itu ya ketika Rasulullah sedang sakaratul maut, sedang sakit 4 hari sebelum meninggal, ayat itu ya. Jadi ayat itu 4 tahun setelah kejadian, yaitu sekitar tahun ke-7 dari hijrah ya. Perang Khaybar tahun ke-7 setelah hijrah. Sekarang saya tanya, 4 tahun. Sedangkan setahun berikutnya terjadi peperangan luar biasa, yaitu perang Tabuk. Jadi orang udah keracunan nih, yang katanya mati karena racun. Memimpin 30.000 pasukan yang luar biasa besar, maju sendiri ke medan perang menghadapi Romawi dalam perang Tabuk. Yang sampai rajanya Heraklius itu kabur. Cek sejarah. Sejarah tidak akan pernah berbohong, data ada. Apa mungkin orang yang kena racun, orang kena racun, memimpin sebuah pasukan yang luar biasa besar dan memenangkan dengan Romawi yang itu imperium terbesar saat itu. Tuakbir, gunakan logika Anda ya. Mana mungkin orang yang keracunan mati gara-gara ini. Tahun ke-8 ya, 8 bulan setelah setelah perang Khaybar diracun ya. Jadi Anda ini menggunakan teori-teori ngawurologi atau ruwetologi karena Anda memang tidak punya panduan. Anda itu tidak punya panduan. Kitab suci Anda itu sangat luar biasa. Apa mau saya bacakan betapa kitab suci Anda ini paradoks sekali, satu ayat dengan satu yang lain. Gimana Paulus ketika menerima wahyu, ada yang rebahan katanya melihat cahaya, ada yang duduk mendengar suara. Cahaya itu dilihat mata, ya, suara itu dengan kuping. Apakah orang Kristen memahami mata adalah kuping? Sebab awalnya pada mulanya adalah mata adalah kuping jadi satu. Itu yang dipahami oleh kaum Kristen. Jadi kamu itu pahami dulu, mana mungkin orang yang keracunan tahun ke-7 Hijriah, setahun berikutnya memimpin sebuah pasukan besar 30.000 menaklukkan imperium besar. Ya, 4 tahun loh. Tanya dokter, ada nggak racun yang bisa bertahan 4 tahun dan mengakibatkan kematian? Aduh, Mak, kamu bener-bener, saya pikir kamu harus les lagi nih. Silakan aki-aki yang lain. Ya, silakan. Oke, sekarang gini, gue bantai dulu tuh yang soal ini. Siapa nama lu? Yahwir gini. Lo tahu nggak di Al-Haqqa itu dia menggunakan al-Latin. Di hadis itu dia menggunakan abbaran. Tahu lu perbedaannya apa? Terserah lo lah. Nah, kalau kagak tahu karena lu tertugas campur Melayu, kagak ngerti Arabik. Sekarang gue kasih tahu kayak gini. Sekarang ini gue dipotong Bre, gimana nih? Iya dong, 30 detik. Oke, cakep. Ya, sekarang gini. Di Al-Haqqah, gua paham banget itu ayat. Al-Haqqah di 46 sampai 50 kalau nggak salah, itu di situ menceritakan mengenai Rasulullah jika berbohong dia akan dipotong awatin atau di bagian venanya, main arteri ya. Nah, itu kalau dipotong. Sekarang kalau main arteri dipotong apa bisa hidup 4 tahun? Apa bisa hidup 4 tahun? Coba dong, walaupun lo ternak, tapi coba dipikirin. Bisa nggak sih hidup orang 4 tahun kalau misalnya dipotong langsung itu si awatinnya atau aorta? Kemudian yang dirasakan oleh Rasulullah di hadis,
Yang soal di Khaybar itu adalah abbaran. Kalau misalnya lu lihat hadisnya, bawain hadisnya kemari, lu ketabok entar. Apa itu abbaran? Dalam kamus Al-Mu'idz, Al-Masud, itu adalah kamusnya Arabik, KBBI-nya Arabik lah. Itu dikatakan bahwa abbaran adalah vena kava. Arteri dan vena beda. Arteri dan vena itu beda. Oh ya, Bir. Nah, kalau vena kava dia adalah kalau aorta itu jantung yang memompa darah ke bagian tubuh. Kalau vena dia yang memasukkan darah-darah kotor ke dalam jantung, ke atrium kanan terutamanya. Namanya vena cava. Ini dalam dunia kedokteran itu istilahnya. Awatin dan abaran. Nah, kan kena tabok lagi lu yang kayak gini-gini. Coba makanya kalau ke Islam itu ulumul Qur'annya tinggi, selalu ke ilmu karena original teksnya menuntut begitu, tidak seperti terjemahan LAI yang warisan VOC. Lanjut lagi sekarang soal apa ya? Ini udah gampang banget di potek-potek. Sekarang si siapa Luga dan Aderian ini udah mulai bolak-balik nih, udah bosen gua kalau kayak gini-gini. Anak siapa? Itu bukan anak Maria. Lah terus itu keluar dari rahimnya siapa? Keluar dari rahimnya siapa? Masih nggak mau disebut anak Maria juga, ya itu berarti lu bikin denominasi baru, lu gak bikin denominasi baru tuh. Kalau misalnya lu kagak mau Yesus anak Maria, anak siapa kayak anak Solihin, anak Effendi kayak siapa kayak lu pilih lah. Pokoknya dia keluar dari rahim Maria, dari lubang vagina Maria, maka dia anak Maria. Udah kayak gitu. Yesus ini manusia, jangan lu pungkiri. 1 Timotius 2 ayat 5, manusia Kristus, manusia Mesias berarti. Kemudian soal nungguin Mesias Yahudi, betul, nungguin Mesias, itulah kenapa Yesus sudah diakui. Bahkan dengan munafiknya, kalian juga nunggu Yesus turun ternyata ya. Nunggu Yesus turun. Berarti nunggu seorang Raja Mesias turun. Sekarang kita masuk ke Raja Mesias. Apa sih yang dilakukan oleh Raja Mesias? Gua mau share screen. Nah, sekarang apa sih yang mau diinin sama Raja Mesias nih ya? Kita buka, apa sih yang dilakukan oleh Raja Mesias yang turun? Yeskiel. Duduk di sebelah kanan Allah, ciri utama Mesias, itu lo jawab. Iya, itu nikmati itu ciri utama Mesias ya. Udah Slayer waktunya habis. Nah, ini lu enak. Aduh, udah habis lagi. Baru keluar ayatnya. Slayer kayak jual obat ini. Kayak jual obat sih lo. Nih. Kapan nih? Ini Kapan terakhir ya. Nih. Bucol. Itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa lu ga. Kasihlah extra time. Aduh kalian. Udah. Malah nebus dosa untuk ini dan untuk seluruh penduduk negeri. Slayer. Gua bacain ayat kursi juga loh kalian. Slayer. Sampai pagi. Waktunya habis. Iya. Kasih 1 menit. Kasih 1 menit mereka. Halo. Ini mau sekali lagi ya. Tadi kan dimulai dari Kristen ini kan sampai ini habis. Sekarang habis ini nanti closing statement ya. Sekarang aja ya kayak sekarang aja kan udah dari sana sini lepas. Udah capek gue udah siapa Luga sama Aderian udah muter-muter dia, nggak ada dalil baru. Oke. Sekarang itu asumsi tukang obat. Enggak, lu lihat aja nanti rekamannya. Kasih mereka lah. Kita kasih pain lah. Kita kasih share mereka. Ayo. Closing. Aduh, closing statement. 7 menit ya. Siapa dulu? Biarkanlah mereka kita kasih pain. Gua dulu dah. Wait, bentar. Tadi ini pertanyaan penting. Karena tadi si Slayer tuh nanya, Injil itu bukan ditulis Matius. Oh iya, sorry Aderian belum kejawab. Iya, itu yang penting. Soalnya kan bentuknya tuduhan. Oke. Sekarang sorry. Belum kejawab. Yohanes 17 ayat 3 itu Injil siapa itu? Oke, nanti dijawab di closing statement Ade ya. Ya. Tenang aja Ade. Enggak, itu dijawab dulu, bukan nggak bisa. Kalau closing statement bukan menjawab. Dia mau silakan. Dikasih waktu. Dikasih 2 menit kalau gitu. Enggak, semenit aja, semenit. Oh, semenit ya, udah semenit cukup. 5 detik. Cepat, Injil siapa itu? 5 detik. Yohanes 17 ayat 3 itu berarti Injil siapa? Lo kalau Oke. 5 detik cukup 5 detik. Injil Yohanes 17 ayat 3 itu Injil siapa? Jawab. Oke. Gue jawab ya sekarang ya.
Lukas 20 ayat 1, Yesus memberitakan Injil. 1 Timotius 1 ayat 8, itu Injilnya Kristus. Maka Yohanes yang 17 ayat 3 adalah firman bagian dari Injil Kristus. Udah. Injil dan Yesus datang dari rumah ke rumah Oke. Kita udah ini semua. Oke. Pertanyaannya, Injil Yesus yang dibawa ini kan nggak mungkin Injilnya Paulus. Injil mana? Kita udah aja ini semua. Kita langsung closing statement ya. Oke, siap IKS. Nah, kalau kamu kayak gini IKS, kita temenan lagi IKS. Sekarang closing statement Islam dulu ya. Main kan. Kita kasih dulu siapa? Mereka duluan. Kan dulu. Ya udah. Mulai siapa? 7 menit ya? 7 menit. 7 menit ya. Saya 2 menit. Duluan Glenn, silakan. Saya juga 2 menit. Ya, saya duluan ya. Bagi-bagi lah Glenn, bagi-bagi. Diskusi dulu. Jangan lupa kamu bagi-bagi dulu diskusi. Oke, bisa mulai? Udah. Closing statement jangan nanya ya. Iya, nggak usah. Enggak, lu jangan emosi kalau closing statement. Lu jangan emosi kalau kita closing statement. Biasanya ceritanya kayak gitu, emosi kalau kita closing statement. Lihat closing statement saya, dengarkan dengan baik, ambil kertas dan pulpen ya. Atau kalau enggak direkam. Udah, nggak usah narasi, langsung aja. Saya mau nunggu wasitnya si YKS mempersilakan. Oke, sekarang. Udah. Mulai. Judul diskusi kita kali ini adalah kitab suci mana yang ini. Jelas, ketika 3 agama diturunkan kitab suci dan ajaran dari Yahudi dan Islam itu sama, berarti kitab suci mana yang sama? Netizen yang menentukan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah kitab suci itu adalah bagai mercusuar. Di sana kita akan mencari jejak-jejak kita ketika kita tersesat. Saya analogikan ketika dalam sebuah samudra yang luas dan penuh kegelapan, kami yang mempunyai original teks, kitab-kitab kami sendiri, ya, yaitu Yahudi dan Islam, itu mempunyai mercusuar. Tersesat bagaimanapun kami, di dalam sebuah samudra yang gelap gulita, kami masih mempunyai petunjuk yang tepat untuk kembali ke dalam kebenaran. Karena ada tuntunan dan panduan yang penuh dengan kebenaran menuju kami ke mercusuar tersebut. Tapi kitab kalian bingung. Semua daerah ada kitab inilah, kitab itu, revisi terjadi. Kalian tidak punya mercusuar itu. Kalian itu bagaikan berlayar di dalam samudra yang gelap, yang luas. Kalian kemanapun akan dalam kegelapan, terantuk ke sono ke sini, tersesat ke sana ke sini dan tidak ada tempat kembali. Itulah kalian, ya. Original teks adalah seperti mercusuar dalam sebuah perjalanan hidup, dalam sebuah analogi pelayaran kita mengarungi kehidupan ini. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang sebuah konsep ketuhanan. Karena agama pasti, kitab suci pasti memerlukan agama. Dimanapun, saya tidak bosan-bosan analogi ini. Dimanapun sebuah ritual ketika mengorbankan darah manusia untuk menebus dosa yang tidak dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Abraham ketika mau mengorbankan anaknya diganti dengan domba. Artinya di sini Allah Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengasih. Musa mengorbankan sapi betina merah yang terbaik. Daud pun begitu. Semua begitu, tapi ketika ajaran yang menyimpang ini datang dengan ajaran yang tidak tahu dari mana asal usulnya, mengorbankan nyawa manusia untuk menebus dosa dan mereka teriak-teriak dan lari-lari seperti yang dilakukan Loga ini. Dia senang ketika dibilang, Yesus kamu mati menebus dosa. Oh iya dong, Yesus lebih baik mati karena menebus dosa. Bayangin orang tua kita disakiti aja kita sakit hati dan kita rela mengorbankan nyawa kita. Ini Tuhannya disalib. Mereka tertawa girang, nyanyi-nyanyi tiap minggu bawa gitar, kadang organ tunggal sambil teriak-teriak. Wah, umat apa ini? Terima kasih. Silakan lanjutkan, Iwan Firman. Saya dulu ya. Iya, boleh. Jadi gini, kita telah menguji kitab mana yang paling benar dalam kontekstual secara ilmiah. Saya mengatakan bagaimanapun juga kita uji. Saya uji 3 ayat aja tadi. Dalam Kejadian 6 ayat 6-7, masa Tuhan menyesal. Tuhan menyesal. 2 Markus 7 ayat 31 itu mengindikasikan penulisnya tidak tahu geografisnya wilayah itu. 3 Markus 16 ayat 18 sekalipun yang minum racun, coba buktikan secara ilmiah. Artinya kontekstual yang 3 ayat itu saja membuktikan bahwa tidak rasional. Nah, kembali lagi kepada ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana ayat Al-Quran? Al-Quran mampu menjawab itu. Bagaimana menjelaskan tentang penciptaan manusia. Dan betul, walaupun di dalam rahim manusia, tahapan mudghah, alaqah dan sebagainya itu betul.
Siapa yang bisa bahas tentang penciptaan misalkan bintangnya berketuk? Baru tahun 2020 ini dikatakan bahwa ada bintang yang diketuk, yaitu oleh astronot Li Wei dari Cina. Ini membuktikan bahwa itu adalah informasi yang benar-benar bisa dibuktikan menembus ruang dan waktu. Itu dibuktikan informasi itu dari Yang Maha Kuasa. Saya tidak membuktikan. Pengajaran yang kita ajarkan itu, Al-Quran maupun Injil, itu harus menjadikan konsepsi hidup, menjadi pegangan hidup. Bagaimana dalam sebuah konsepsi pengajaran aja nama agamanya nggak jelas, nama konsep ketuhanannya pun tidak jelas. Sampai 2000 tahun yang lalu sampai sekarang itu namanya umat Kristen berebut tentang Tuhannya, menjelaskan Tuhannya pun tidak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana ritual agamanya, ibadahnya, mana tuntunan ibadahnya, tidak jelas. Saya bilang ini pasti Allah menganugerahkan hadiah terindah adalah manusia dengan akal pikiran. Maka akal pikiran tidak mungkin Tuhan yang sama memberikan pengajaran yang tidak rasional. Itu pasti ada sesuatu yang salah. Maka saya katakan kepada kawan-kawan, ayo kembali kepada jalan yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita buktikan Bapak itu. Ayo lanjutkan. Pas lah ya. Sekarang ini gue mau share kita review ya perdebatan hari ini. Closing statement kok. Iya kita review. Nah namanya juga closing statement. Jadi emang Tritunggal ini dari awal-awal udah mulai terguncang ketika Yahbir mau bawa soal hadis yang nggak tahu dari mana asalnya, terus nggak dibawakan share screen-nya. Gua tabok pakai 1 Samuel 10 di mana Saul dan nabi-nabi yang ketemu dengan Roh Allah berkuasa kepada diri mereka kepenuhan. Dia mingkem langsung loncat lagi dia ke surat jin. Surat jin gua tabok lagi pakai ayat 1-nya cool katakanlah. Mingkem lagi, lari dia ke ayat racun. Ayat racun gua tabok lagi pakai awatin dan abaran. Dia sekarang mingkem nih, nggak tahu nih mau ngeles apa nih. Dia mau takia kualitas apa, kita saksikan di closing statement ya. Itu soal siapa? Soal si Yahbir. Sekarang yang kena tampar berikutnya adalah Luga. Yesus menggenapi, gua tabok pakai apa namanya? Gua tabok pakai Yeskiel 66 ayat 17. Oh, kucok. Iya, Yeskiel ayat 66 17. Yesus ini menggenapi nubuat. Nah, di Yesaya 66 ayat 17 ternyata ada nubuat di mana nanti Hasyim akan membantai orang-orang yang makan babi. Diam dia, lari dia langsung ke nasab. Dia lari ke nasab. Ternyata di nasab yang menjadi Mesias itu nggak cuma aja Raja Yehuda. Bilangan 3 ayat 3, imam-imam yang diurapi juga itu Yehuda. Batu yang diurapi oleh Yakub juga itu Mesias. Yehuda sih, itu Mesias juga. Ternyata megap-megap Yuda. Siapa namanya Luga di sini? Dia lari lagi ke Hasyim Yehuda. Hasyim Yehuda. Ini kenapa sih? Duduk sebelah kanan, duduk sebelah kanan itu. Gue jadi bingung ini. Hasyim memang suku bangsat, jangan diganggu apa sih? Hasyim Yehuda, emang Hasyim suku Yehuda. Hasyim suku Yehuda, gua tanya, dia bingung. Terus sampai maksa bahwa Yesus bukan anak Maryam. Terus dia keluar rahimnya siapa? Rahimnya Effendi. Effendi cowok, nggak punya rahim. Terus siapa yang ngarusin Yesus menjadi raja gitu? Karena kalau raja ditabok lagi pakai ini loh, Luga. Pakai apa? Oke, terima kasih. Waktunya habis ya. Waktunya udah habis layar. Habis. Sekarang saya duluan ya. Siapa duluan? Aduh, ada Rian nggak? Ada Rian nggak? Jangan rebutan, jangan rebutan. Oke. Bagi. Oke, saya duluan ya. Ajar si Ucok Om. Waktu bicara mulai, emang berjalan. Oke, gini. Al-Quran itu bukan kitab suci. Kenapa? Ya, satu, suku Yehuda dia nggak ada tertulis di Al-Quran. Suku Lewi juga tidak tertulis di Al-Quran. Nah, suku Lewi ini juga punya alasan. Kenapa dia menjadi imam Tuhan? Karena pada waktu bangsa Israel menyembah lembu emas, suku Lewi itu tidak menyembah lembu emas. Itulah alasan-alasannya. Dan ini tidak tertulis di dalam Al-Quran. 12 anak Yakub juga tidak ditulis di dalam Al-Quran. Silsilahnya juga tidak ditulis di dalam Al-Quran. Al-Quran itu nyontek semua dari Alkitab. Jadi bagaimana mungkin lo bisa maksa gua percaya bahwa Muhammad itu nabi? Semua kagak tahu.
Suku Lewi nggak tahu, ya kan? Suku Yehuda itu dipilih menjadi raja karena ada alasannya. Waktu itu dia bantuin si Yusuf di hadapan Firaun. Itu kan nggak ditulis juga di dalam Al-Quran. Jadi banyak pengetahuan Alkitab yang tidak ditulis di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin lo ngotot, lo mau ngajarin kita orang? Ya, ciri Mesias gue bilang duduk di sebelah kanan Allah, si Triun nggak jawab. Lari ke batu lah, lari ke sini lah. Jadi tetap intinya apa yang ditulis Alkitab itu udah lengkap. Sejarah suku Lewi, kenapa suku Lewi 12 anak Yakub aja nggak ada di Al-Quran. Ngobrol sejarah suku Lewi itu siapa sih? Suku Lewi itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa suku Lewi diangkat jadi imam juga lo nggak tahu. Hubungannya sama Yesus anak Yehuda tuh gimana? Nasabnya gimana hubungannya? Harun aja nah, jadi imam. ini kan closing statement tuh ini. Harun aja. Tapi gue juga ganggu-ganggu, gue kesel banget tuh lu gak nih. Imam Harun, lu juga tahu kan dari Alkitab. Lu kenapa lo ngaku nabi kalau lo nyontek semua dari Alkitab? Udah lanjutin. Oke, berarti beri tambah 30 detik lagi ya, karena tadi diinterupsi. Gue mau. Udah lanjutin aja, silakan. Ya, gue mau. 10 menit lagi nggak apa-apa. Gue mau tanggapin. Iya, setengah jam juga kita tungguin kok. Cepet dong kalau mau ngomong. Gue mau tanggapin pertanyaannya di Pak. Oh ya, dari yang dimarahin lo itu. Jangan menyebutkan. Tolong dong itu timernya jalan. Yang menyebutkan bahwa kitab Injil itu nggak ada original text, itu bohong. Original text kitab Injil itu ya berbahasa Yunani. Bahkan ilah kalian sendiri pun meminjam istilah Yunani yang diarabkan oleh Kristen Arab di abad keempat yang udah ada di situ. Kristen sudah ada di Arab di tanah Arab toh sebelum malaikat kalian tuh Jibril itu turun toh. Itu Injil tuh jelas berbahasa Yunani koine. Dalam punya banyak terjemahannya, iya karena kami pinter-pinter. Kita bisa menerjemahkan dalam segala bahasa, nggak seperti kalian. Tapi original text ada. Ya bahasa Yunani koin itu tentang revisi itu yang direvisikan itu terjemahannya, bukan original text Yunani koin itu nggak pernah namanya direvisi satu kali pun nggak pernah. Oh iya. Itu tentang terjemahan, tentang original text. Kedua, kalau tentang masalah konsep ketuhanan, kekristenan itu bukan lahir dari penyembah berhala orang-orang musyrikin yang di zamannya Muhammad. Yang masih bingung tuh, tunjukkan Muhammad bentuk Tuhan, rupa Tuhanmu. Bukan seperti itu orang Kristen. Konsep ketuhanannya di dalam kitab di dalam kekristenan itu satu, ya Allah itu esa. Itu ditekankan di kitab Markus 12 ayat 29, Yohanes 17 ayat 3, 1 Korintus 8 ayat 4, Galatia 3 ayat 20, Efesus 4 ayat 5, Yakobus 2 ayat 19. Bahkan Yakobus 2 ayat 19 itu dijelaskan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi ini nih, serendah ini tentang Allah yang esa itu. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi mereka zaman para murid Yesus itu nggak pernah membahas Allah itu berapa. Itu kerjaan orang udik musyrikin suku Quraisynya di zamannya Muhammad. Ya udik, nanya bentuk rupanya. Ya, kekristenan bukan lahir dari situ, bukan. Tapi bagaimana Allah yang esa itu bahwa Bapa, Putra, Firman dan Rohnya itu satu. Itulah keesaan Allah itu yang sebenarnya. Itu tentang konsep ketuhanan udah gue jawab. Allah itu esa. Terus Ya udah gitu ya. Oke, aku lanjut ya, Bro Ade. Jadi apakah Quran itu benar-benar firman Allah atau wahyu Allah 100%? Kalau dari Bro Luga dan Bro Ade jawabannya apa? Bukan ya. Kalau saya percaya. Saya percaya Quran itu cuma satu ayat. Satu ayat itu benar-benar firman Allah yang benar dengan kematian Muhammad. Itu saya percaya. Jujur benar. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya Muhammad. Jadi kalau kalian ingin tahu kematian Muhammad, belajar lagi kalian dengan Ustadz Abdul Somad bin Tonggos. Ya, Ustadz Abdul Somad bin Tonggos, coba kalian tanya gimana Muhammad mati? Kena racun, gitu loh. Jadi kami dengan tenang, kalian harus tenang dong, jangan kepanasan. Kalian jangan kepanasan, tenang. Ini closing tambah lagi ya 30 detik. Iya, tambah benar. Pas dulu, Pin.
Enggak apa-apa, terus aja. Oke. Tolong dong jangan teman-teman jangan panas dong. teman. Jangan panas. Enggak panas, cuman Woles orang udah aja. dijawab, jadi kayak sekolah udah dijawab tapi merasa belum dijawab. Wal- Ini murid woles. kayak apa? Ini pasti rankingnya Tolong teman-teman muslim, Woles teman-teman ini aja closing dong. ini kan closing statement ya kan tadi kan waktu closing statement udah Udah santai, selesai kan santai, dia santai. bilang tolong Lanjut, dihargain ya. lanjut. Tolong dong. Katanya Islam Ya beradab. udah lanjut. Oke, saya lanjut ya. Jadi benar. Kalau teman-teman dari kata Bro Ade dan Bro Luga, Quran itu bukan firman Allah. Kalau saya mengakui Quran itu firman Allah cuma satu ayat yang benar. Jadi dari total jumlah surah 6666, Quran itu cuma satu ayat. Jadi benar ya, antikristus itu datang dari Quran 6666. Oh, gue kira dari antara mereka. Tenang dong. Slayer, kamu kebakaran jenggot ya. Tenangkan jiwamu. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Artinya benar-benar Muhammad. Oh Aisyah, aku sampai pada hari ini merasakan sakit yang sangat sakit. Jadi peristiwa di Khaybar itu 4 tahun setelah peristiwa di Khaybar Muhammad meninggal. Begitu menyedihkan. Kalau mungkin saya racun itu kalau bisa mati sekaligus langsung. Ini kenapa sampai 4 tahun seperti Ahmad Didat itu 9 tahun ya. Oh berarti bukan tahun kalau gitu. Berarti Jadi bukan racun. begini, Jadi begini. Tenang dong. Tunggu, saya pause dulu. Ini Slayer dari pihak teman muslim lain, tolong ya, ini kan Iya. tadi kan udah dulu ya. Jadi tolong dihargain ya, atau nanti next time saya ban semua nih. Wes, gua di ban sama. Bahkan hatimu. Iya, ayo lanjut. Bre, serius, ayo. Jadi ucok. Jadi kalian harus belajar. Yang 33 begundal ini belajar lagi dengan Abdul Somad bin Tonggos ya. Atau Kalau lanjutin. Sorry. Kok lu nggak boleh menghina fisik ya? Gua Bukan keberatan sih. Bukan menghina fisik. Lu jangan menghina fisik lu. Gua dari tadi nggak pernah protes ya. Kawan-kawan nggak pernah protes. Tapi Itu ngomongin coba- Abdul Somad udah kayak kan. begitu lu nggak boleh. Kalian harus belajar lagi. Kalian harus Lu boleh ngomong apapun tapi nggak boleh ngomong fisik dong. Gua keberatan nih. Gua Siapa keberatan yang dan gue menghina bisa marah gitu loh kalau kayak begini. Juga Yesus. Gitu loh. Dari tadi gua nggak pernah protes loh. Gua dalam debat ini tertib gua. Kalian menghina Yesus saja kami nggak pernah. Tapi nggak bisa begitu dong. menghina Yesus. Lu yang lu bahas masalah. Yesus lu. Gua nggak pernah menghina Yesus loh. Yang menghina Yesus kalian. Lu jangan begitu dong. Kalian senang Yesus digamparin, Yesus disalib, kalian senang kok. Tenangkan lah. Tunggu ya, ini jangan pada baper gitu ya. Tolong dibuka linknya. Ya guys, gua bukan baper ya. Peringatkan itu tidak bagus. Dan kalau lu tunggu. gua Abang Jihad, tunggu dengarkan saya dulu. dengerin, bentar. Juga. Tunggu. Kamu diam. Aturan kick. Kamu diam. Ya. Saya ngomong. Tadi Farhan juga ngomong hal yang sama ya. Sekarang digini baper jadinya. Jadi bukan, itu kan menyangkut fisik orang yang tidak ada hubungan dengan kita. Pulang aja. Jangan begitu sekarang dong. tadi benar nggak, coba tanya konfirmasi ke Farhan, benar nggak dia ngomong kayak gitu? Kalau coba tanya Farhan itu Farhan. Suruh apa? Dialog berikutnya. Oke, jangan baper. Jangan baper. Bukan saya baper, gua nggak baper. Lu ngomongin katain gua nggak baper gua. Tapi lu nggak boleh menghina itu, lama dong. Boleh kayak begitu. Makanya kan kita kan mesti hindari dari Ini awal. mau gitu dilanjut loh. atau enggak? Kalau memang enggak mau dilanjut. Selesaikan dulu konsistennya, selesaikan dulu. Udah selesai. Gua peringatkan aja itu loh. Bro YKS. Kalau memang mereka takut ya udah nggak usah dilanjut. Kalau memang Udah mereka lah, udah ini ngakut itu. Nggak usah. Sisain buat besok. ampun aja ya. Nggak usah bilang begitu dah. Kita selesaikan dulu konsistennya, udah selesai ya. Kalau mereka masih mau mendengar tausiah dariku, ya aku lanjut. Coba tanya mereka dulu. Enggak, udah selesai lah. Lanjutin aja. Tapi gue peringatan, jangan menghina orang gitu loh. Wajar dong gue ngomong gitu. Tidak usah dilanjut. Tidak usah dilanjut. Nggak usah dilanjut. Ya kepanasan jenggot, ya udah nggak usah dilanjut lah. Oke deh, thank you deh. Kawan-kawan, thank you. Gua kalau nggak udah selesai nih. Udah. Ya udah. Gue peringatkan aja tuh Akbar, jangan begitu gitu loh. Jangan begitu, ingatkan temanmu. Gua dari tadi coba gue dari tadi nggak pernah protes sepanjang debat ini nggak pernah. Udah coy, gitu loh. Ya jangan begitu. Gue pernah debat sama Ade juga pernah. Gue nggak pernah kata-kata apa, Dek. Nggak pernah gue.
Tapi jangan Ya menghina nggak pernah gitu. temanmu yang dua itu gimana? Siapa yang menghina? Kalau lu yang bahas berdua tentang itu gimana? Yesus, kalau lu tentang bahas Yesus, ya Yesus yang dibahas. Gitu. Itu kan nggak ada hubungan Ini kan dengan Abu Somad gitu loh. Udah Loh, ya. Abu Somad apa Coba kamu lu hina-hina? coba tonton videonya. Iya, tapi lu Bahwa nggak Muhammad jangan Nabi. menghina dong. Menghina gimana? Nah, lu bilang Coba tadi belajar ngomong lah. apa? Ya. Coba Lu ya udah. udah nggak kuat itu, udah Kalau kamu kepanasan ya udah nggak usah debat. Kalau kamu gua memang Wakbir, kalau sekarang udah malam ya. ini nggak usah. Ayo debat, kita nggak usah tantang debat. hatu sama gua dah. Wakbir pengen tahu gua. Nggak usah lah kamu mewekkan orangnya. Ya. Gua dari tadi juga ngesantai-santai aja. Gua tantangan terbuka gua Wakbir gua Mewekkan. ke Julfikar Oke, deh. kita kalau bahas nggak apa ini besok. bro Luga? Wah, gua tantang debat terbuka dengan si Wakbir yang banyak besar mulut itu. Gua bilang besok gua siapin waktu di Julfikar. Ya. Gua tantang terbuka lu. Kalau nggak mau gua bilang. Kalau nggak mau pakai rok lu. Ya, oke. Jangan thank you, marah deh, semua deh. Iya, thank you. Keluar tidur aja. Gua bukan marah, gua bilang. Gua jangan menghina orang. Iya, ada permainan. Iya deh. Gua marah kalau gitu, nggak boleh gitu loh. Bener nggak? Gua Kan nggak usah di sini lah kalau mewekkan. Oke, gua tantang Hatuha. Gua bilang besok ayo jam berapa lo? Nggak berani, pakai rok deh. Pulang kenang aja. Pakai rok deh. Oke ya. Deh, thank you kawan-kawan semua yang lain. Thank you. Gua keluar dulu lah. Assalamualaikum. Oke, yuk. Joy. Tidur nih. Halo, oke. Sudah selesai nih.